Ya, itu karena nanti Allah yang utus malaikat untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Kenapa? Karena tubuh manusia, masya Allah ibu, tubuh kita itu pernah ibu belajar ya? Pernah dengar nggak saya cerita bahwa manusia ini bu, coba lihat gambar, ada nurnya, ada sinyalnya, ada gelombang elektromagnetiknya. Bahkan tubuh manusia adalah gadget alam semesta yang Allah ciptakan. Gadget yang ibu-ibu pegang itu karyanya manusia. Yang bikin pertama namanya Martin Cooper tahun 1973. Martin Cooper ini anak buahnya Motorola. Makanya coba ingat-ingat tuh yang bapaknya punya HP sebesar batu bata, mereknya Motorola kan? Itu yang dia terinspirasi, makanya bikin telepon genggam di mana antenanya waktu dulu masih keluar tuh. Sekarang udah nggak keluar kan antena, karena dia terus cari tahu manusia antenanya nggak keluar, tapi dia bisa menangkap gelombang dan mengirimkan gelombang. Itu terinspirasi dari situ. Paham ya bu? Nah, jadi tubuh kita ini ada sinyalnya. Allahu Akbar. Ada sinyalnya. Dan yang paling kencang itu dari daerah sudur. Dan di dalam sudur ada jantung. Jantung sendiri buat teman-teman sejawat mungkin pasti paham sekali. Ada gelombang di situ, ada listriknya. Ditambah lagi bu, jantung manusia itu ada sel otaknya. Tadi otak manusia ada 100 miliar. Allahu Akbar ya. Sekarang saya mau kasih lihat. Mungkin juga ibu-ibu pernah dengar saya cerita ini. Di jantung manusia, nah ini jantung ya bu. Jantung itu sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangannya bu. Nah, taruh di dada. Nah, sebesar itu jantung ibu. Coba bandingkan sama teman sebelah kanan kiri coba. Mana lebih besar? Kalau yang lebih besar itu karena agak banyak kolesterolnya ya. Karena jantung ada jantung lemak kan, pernah makan coto Makassar bu. Ya, minta jantung lemak 1. Dan ibu-ibu pernah nggak sih kalau foto begini kayaknya? Terus ngomongnya apa? Korea lagi. Ini bu, lambang jantung. Ini kepalanya tuh rongganya, ini 2, ini pembuluh darahnya. Ada aorta, ada arteri pulmonalis jadi gini. Boleh nggak sih sekarang diganti? Kalau pas gini bilangnya apa? My kolbu gitu. Kolbuku. Agak monyong mulutnya sih. Bukannya foto sekarang dilarang untuk gitu. Dilarangnya untuk, kalau zaman dulu tuh yang gitu ya, ketawa 3 jari. Gitu. Sekarang kan sekarang boleh nggak kalau kita begini kita bilang my kolbu gitu ya? Iya, karena memang ini jantung. Ini sama ininya, bukan cuma ininya doang bu. Kalau dia bergerak my fulus. Kalau bergerak, kalau dia diam my kolbu. Paham ya bu? Nah, apa yang didapat? Selama ini kita tahu jantung itu kerjanya memompa darah. Di dalam darah terbawalah sari-sari makanan, minuman, vitamin, hormon dan sebagainya, mineral. Ternyata penelitian tahun 91 Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada menemukan bahwa di serambi kanan jantung manusia dan bilik belakang ada neuronnya juga. Kalau di otak 100 miliar, di jantung 40.000 neuron. Di otak kerja neuron itu tersambung-sambung nih di otak. Nih tersambung-sambung untuk membentuk memori, membentuk ingatan. Dan sambungan-sambungan di otak itu perlu diulang-ulang. Maka supaya memori kita ingat terhadap sesuatu itu perlu pengulangan. Itulah maka apa? Dalam proses belajar ada pengulangan. Dalam proses belajar Al-Quran ada murojaah supaya sambungannya tebal. Dan ternyata bukan hanya di otak, tetapi tadi juga di jantung ada neuronnya yang akan tersambung-sambung. Makanya ada orang belajar sesuatu atau dapat nasihat sesuatu,
Dia hanya terekam di otak saja. Tapi ada orang bukan hanya terekam di otak, juga terekam di kolbunya. Makanya kayaknya sangat dalam. Ya. Wajah Pak Ukim itu terukir di jantung aku. Makanya ya, jarak 100 meter saya udah tahu itu Pak Ukim ya gitu. Karena bukan hanya di otak. Ya ada di sini. Karena saya dulu sama Pak Ukim ya, apalagi waktu Pak Ukim menggelontorkan konsep-konsep untuk afirmasi visualisasi, kami satu mazhab itu, kami satu aliran, untuk supaya seseorang siapapun ini, untuk jadi seseorang harus kita setting dulu di otak kita. Ibu mau jadi anaknya kayak apa? Saya waktu anak saya ya jadi dokter, memang di keluarga kami anak-anak jadi dokter adalah amanah dari yang putrinya, ibunya suami. Karena saya ingat sekali 6 Maret 2007, ibu mertua saya datang ke rumah, dia kumpul anak 5 saya ini waktu masih kecil-kecil, dia bilang, "Yangti mau kalian jadi dokter ya?" "Iya Yangti." Semua kompak. Dan keesokan harinya 7 Maret 2007, ibu mertua saya meninggal karena pesawat yang Garuda di Jogja waktu itu. Itu jadi sebuah amanah. Makanya saya bilang tadi fardu ain bukan fardu kifayah, ya harus. Nah, ini terus terekam di jantung saya itu. Jadi saya ingat sekali. Dan kemudian kenapa tadi kaitannya sama Pak Ukim? Pak Ukim waktu di Lab Sky, anak-anak SMP Lab Sky sejak masuk bahkan nanti kempas gimana cara memotivasi anak? Ya, saya terima kasih selalu diajak bergabung untuk memotivasi orang tuanya. Bayangin mau apa, berapa nilainya. Habis itu mau sekolah di mana, itu harus dibayangin. Ya, supaya apa? Supaya terpatri di otak dan terpatri juga di kolbu. Dia mendalam sekali. Ya, dan ini 40.000 Bu di jantung, itu rupanya kalau dilihat secara asli, itu kayak cuman titik saja. Dan para ulama, salah satunya namanya adalah Imam Al-Ghazali tahun 1110 Masehi. Ya, sebelum Andre Armour menemukan, walaupun belum ada alatnya, ya. Imam Al-Ghazali dapat petunjuk dari Allah bahwa di kolbu manusia, dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan kolbu itu organnya yang jantung, yang di sini, bukan yang hati lever di sini. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu adalah sebuah ya unsur struktur tubuh yang berrongga ya, dan di dalamnya banyak darah yang menghitam. Posisinya di dada cenderung sebelah kiri, kata Imam Al-Ghazali. Lever yang disebut hati di sini. Dia hampir masuk rongga perut abdomen. Ibu juga kalau deg-degan yang mana yang dipegang? Gak pernah kan deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan. Ibu pernah gini kayak ini? Gak pernah kan? Pasti pegangnya ini, karena yang dipegang jantung. Maka kolbu itu merujuk organnya di jantung, bukan lever. Walaupun lever juga berfungsi luar biasa. Cuman orang tua kita zaman dulu, karena vocabulary belum lagi banyak, dia mengatakan kolbu didefinisikannya hati. Hati yang lever tuh yang ini. Ya, tapi ini jantung. Paham sampai sini ya? Nah. Yang luar biasa kata Imam Al-Ghazali, ya, di kolbu manusia udah ada suara Tuhan. Ini ternyata neuron ini kalau kita lihat lagi secara langsung, bentuknya nggak lebar kayak gambar saya ini. Bentuknya kayak titik. Dan ternyata barulah tahun 1998 ada institut yang namanya Institute of Hermet. Institusi yang dibangun oleh UK dan kerjasama Arab Saudi meneliti kolbu. Apa yang didapat? Setiap jantung manusia memang sudah ada sambungan tipis suara Tuhan. Apa yang Allah mau itu sudah ada di jantung kita. Cuman memang sambungannya masih tipis. Kadang sering tertutup dengan sambungan baru. Ya, katakanlah ada suara Tuhan. Saya ngomong saja soal narkoba ya. Anak kecil, ya, ada suara Tuhannya di sini. Bapak ibunya sejak kecil ajarkan ngaji, ajarkan sholat, ini keluarga muslim misalnya ya. Ajarkan untuk sedekah puasa.
maka sambungan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau yang tadinya tipis, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Pas dia SMP, katakanlah kelas 7, ya, yaitu kira-kira umur 13 tahun, mulai dia kena pengaruh narkoba. Omongan-omongan bandar itu masuk dalam kolbunya, membentuk sambungan baru. Apa omongan bandar? Lo kalau jengkel cari gue, lo lagi kesel cari gue, lo lagi sedih cari gue, lo lagi susah di sekolah cari gue. Itu tersambung, Bu, tersambung. Selain di otak, sambungan informasi itu di kolbu juga tersambung. Kemudian peristiwa-peristiwa tentang dia mencuri lah, menjual barang, itu juga tersambung. Akhirnya apa? Suara Tuhan yang waktu kecilnya untung sempat disambungkan oleh orang tuanya sampai sekitar umur 12 tahun, terbenam juga oleh sambungan-sambungan baru. Sambungan-sambungan quotes baru, prinsip baru. Apalagi bandar yang ngomong, udah salah banget itu. Jadi terbenam. Tapi banyak juga anak-anak yang bertahun-tahun dia pakai narkoba ini. Suatu ketika lagi santai-santai, terdengar suara azan. Atau dia lagi duduk-duduk di depan gitu ya. Mungkin dia pakai narkoba supaya dapat duit, jaga stand. Ya, dengarlah seminar atau pengajian yang soundnya sampai ke sana. Itu suara Tuhan yang di kolbunya yang tadinya di bawah sekali, karena tertutupi dengan sambungan baru, dia bisa muncul lagi, teraktivasi lagi. Makanya ada istilah dari relung kolbu yang terdalam. Pernah dengar itu, Bu? Gitu. Jadi kita semua sudah ada sambungan suara Tuhan. Ya, hanya tinggal diasah apa enggak. Itulah makanya mengapa buat kita keluarga Islam, keluarga Muslim, diminta untuk mengaji dan mengkaji. Supaya yang di otak itu belum ada sambungannya memang. Sudah ada sistem, sudah ada neuron. Pada saat kita mengaji, mengkaji, terjadi sambungan di otak. Apalagi tahu tentang terjemahannya, tahu tafsirnya. Dipakai untuk apa? Misalnya tadi ayat Ali Imran 159. Oh, bisa dipakai untuk parenting, bisa dipakai musyawarah. Ini masuk di sini. Tersambung dia. Dan yang di kolbu sudah ada, Ibu. Tetapi kalau kita bahas berulang kali, maka Ali Imran 159 yang di kolbu masing-masing semakin tebal. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya? Itu makanya mengapa ya buat keluarga Muslim memasukkan anak ke sekolah yang memperhatikan tentang spiritual, memperhatikan tentang tuntunan ad-din, itu sangat-sangat beruntung. Sangat beruntung. Lab school sekolah umum saya tahu. Tetapi untuk keluarga Muslim, lab school sangat-sangat memperhatikan spiritualitas ad-dinul Islam. Supaya apa? Supaya ya sambungan suara Tuhan yang di kolbunya anak-anak makin kuat, makin kuat, makin. Termasuk ibu-ibu. Kenapa ibu jadi senang taklim? Karena semakin kuat ini yang di sini, semakin kuat, semakin kuat. Ya. Saya yakin kalau ibu pergi ke suatu tempat ya seminar tentang kapitalisme, oh nggak cocok sama kolbu ibu. Ya, ibu masuk ke sebuah seminar bicara tentang komunisme, nggak cocok sama kolbu ibu. Tapi ada orang terlanjur masuk ke tempat itu, dia belajar komunis, maka suara Tuhannya tertutup juga, tercover, kufur. Makanya kita doa, ya Allah, mohon ya Allah, karena kalau Allah sudah tutup suara kolbu kita nih, Allah, na'udzubillah min dzalik. Paham ini, Bu? Kenapa ibu harus terus sering ya mengaji dan mengkaji? Sekarang siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah ya. Udah jam 11 soalnya. Memang semua orang Islam idealnya mengaji dan mengkaji, baca Quran. Tapi banyak juga yang belum sampai tahap itu. Tetapi Allah memberikan satu surat yang apabila itu semua orang Islam ya lakukan sholat, maka surat itu yang terus menebal. Surat apakah itu? Angkat tangan yang tahu. Siapa tadi angkat tangan? Ibu, ibu duluan. Apa, Bu? Surat Al-Fatihah.